Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i was salihin wa la imatir rasyidin wa ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi جميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا وإلى أرواح جميع جماعة مسجد الرضوان وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من تذكر جيران بذي السلام مزجت دم أنجرى من مقلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Mukarramun para orang tua, para asatidzah, Bapak Ibu jamaah ta'lim kuliah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. يقول تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsirnya, beliau memberi judul tentang i'jazul Quran. I'jaz artinya melemahkan. Jadi Al-Quran ini makanya disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu artinya kalau secara bahasa al-i'jaz, a'jaza yu'jizu, i'jaz artinya melemahkan. Karena masyarakat kafir Quraisy itu mereka merasa kuat dari segi ilmu sastra bahasa Arab. Maka Al-Quran hadir untuk i'jaz, melemahkan mereka. Dengan kata lain, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mu'jizat untuk melemahkan mereka yang memiliki kekuatan ilmu sastra Arab. Karena memang mukjizat itu diturunkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat dengan tongkatnya. Karena masyarakat Mesir, khususnya Raja Fir'aun dan kementeriannya itu memiliki tukang-tukang sihir bayaran. Mereka merasa memiliki kekuatan dengan sihir-sihirnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lemahkan sihir-sihir itu dengan mukjizat. Mukjizat melemahkan. Dilemahkan dengan apa? Dilemahkan dengan asa Musa, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi akhir zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu kalau dari segi syariat itu artinya amrun khariqun lil 'adah. Satu penampakan ataupun satu keluar biasaan yang disaksikan, yang dilihat oleh mata kepala manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Amrun khariq lil 'adah. Maka untuk membedakan antara sesuatu yang luar biasa yang bisa ditampakkan dan dilihat oleh mata kepala manusia dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, maka para ulama tauhid misalnya menjelaskan at-tafriq awil farq bainal mu'jizah was sihir. Maka kemudian para ahli tauhid ini menjelaskan kepada kita agar supaya kita bisa membedakan secara jelas antara mukjizat dan sihir. Mukjizat itu dan sihir itu memang sesuatu yang di luar kemampuan nalar manusia. Tapi ada perbedaannya.
Kalau mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada nabi ataupun rasulnya, dan tidak bisa dipelajari, karena memang mukjizat itu untuk para nabi dan rasul. Oleh karenanya tidak ada lembaga pendidikan untuk menjadi nabi ataupun rasul, tidak ada sekolahannya. Karena kerasulan itu atau kenabian, nubuah itu pangkat mulia yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, dan tidak bisa kita mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Meskipun di zaman Nabi kita Muhammad SAW sudah ada yang mengaku apa? Nabi. Semisal Musailamah Al-Kazzab, itu hidup di zaman Nabi dan dia mengaku nabi. Idda'an nubuwah atau mudda'in nubuwah, dia mengaku seorang nabi. Bahkan dia mengakui dan berikrar telah mendapatkan wahyu dan mendapatkan ayat-ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah kepadanya, kata Musailamah Al-Kazzab. Maka yang kemudian akhirnya Musailamah Al-Kazzab ini yang terang-terangan mengaku nabi, yang terang-terangan mengaku mendapatkan wahyu, mati dibunuh ataupun dibantai oleh Wahsy. Wahsy adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah membunuh paman Nabi yang sangat dicintainya, yaitu Sayyidina Hamzah, atas perintah Hindun, yang kemudian dirobek dadanya lalu dimakan jantungnya mentah-mentah oleh si Hindun karena begitu bencinya kepada Sayyidina Hamzah. Maka beberapa waktu kemudian Wahsy ini aslama au dakhalal Islam, masuk Islam. Maka untuk menebus kesalahannya karena telah membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah, maka dibunuhlah Musailamah Al-Kazzab oleh si Wahsy. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Wahsy ini, kepada Sayyidina Hamzah ini, meskipun Wahsy sudah masuk Islam dan sudah bertobat, Nabi itu sepertinya enggan untuk bertemu ataupun bertemu langsung secara lama dengan Wahsy, karena kalau melihat Wahsy selalu ingat paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidina Hamzah sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala, yang kuburannya ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dan Bapak Ibu bila melakukan umroh ataupun haji bisa berziarah ke makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku kenabian ataupun kerasulan itu sudah tercatat di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa di akhir zaman nanti, kama qala Nabi SAW, min asratis saat, sebagai tanda-tanda hari kiamat ini nanti banyak orang yang mengaku nabi. Dalam hadis dijelaskan hampir 30 manusia yang mengaku nabi. Bahkan Musailamah Al-Kazzab yang hidup di zaman Nabi sudah berani mengaku apa? Nabi. Apalagi di zaman seperti sekarang ini sebagai min awakhir zaman, sebagai akhir zaman, banyak orang yang mengaku apa? Nabi. Dan pastinya kita tidak akan pernah percaya. Berbeda dengan sihir.
Sihir itu meskipun penampakan ataupun sesuatu yang luar biasa yang dilihat oleh mata kepala manusia dan orang yang melihatnya itu akan kagum, itu bisa dipelajari kalau sihir. Apakah sihir itu ada? Ya ada, di dalam Al-Quran itu sudah diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan as-saharah ataupun tukang-tukang apa? Sihir. Santet itu ada, dan santet itu bagian daripada sihir. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam suhir, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga disihir oleh orang Yahudi yang kemudian diobati oleh malaikat Jibril alaihissalam, di mana ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa Nabi Muhammad SAW rambutnya yang mulia itu dibuhul, diikat, yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW dibantu oleh malaikat Jibril sehingga melepaskan buhul-buhul itu. Nah, itulah kalau kita kaitkan tentang sihir yang kita yakini memang ada, karena Al-Quran bicara itu, karena Nabi Muhammad SAW itu pernah disihir oleh orang Yahudi. Dan di zaman sekarang ini yang katanya sangat modern, sihir itu terus dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan menjadi sugih, menjadi apa? Kaya, nggak tahan susah, nggak tahan miskin gitu kan, lalu digadaikan keimanannya dengan perbuatan syirik sehingga dia pengen sugih, pengen kaya. Ada yang untuk kepentingan politik, ada yang untuk kepentingan keluarga. Maka kita baca itu surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini surat perlindungan. Wa min syarri, syarri itu keburukan, dan dari keburukan, an-naffatsat, tiupan-tiupan, semburan-semburan, ya kan? Fil uqad, uqad itu uqdah, buhul, entah rambut, entah maaf ya pakaian, entah celana dalam, maaf ya, yang kemudian diapain? Ditiup-tiup oleh tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan An-Nas dan Al-Falaq disempurnakan dengan surah Al-Ikhlas. Sihir bisa dipelajari, ya kan? Nah, di dalam surah Al-Baqarah nanti akan ditemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan diturunkannya dua malaikat yang menguji manusia tentang ilmu sihir ini. Itu di akhir-akhir surah Al-Baqarah. Nah, sihir ini termasuk perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan sihir dalam bentuk apapun sudah pasti masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Oleh karenanya wajib bertaubat secara sungguh-sungguh dari perbuatan apa? Syirik, karena termasuk menduakan Allah, karena dia menyembah setan, berbatu dengan jin, menuhankan jin, menuhankan syaitan dengan memberikan apa? Persyaratan-persyaratan sebagai bentuk ubudiyah ataupun penghambaan dia kepada siapa? Kepada setan ataupun kepada iblis, kepada jin. Nah, sulap itu masuknya kemana? Kalau sulap itu cuma permainan kecepatan tangan, bukan sihir.
Jangan orang main sulap dibilang apa? Sihir. Itu cuma kecepatan apa? Tangan. Tidak melibatkan jin, tidak. Sihir itu melibatkan jin, kalau sulap tidak melibatkan apa? Jin. Itu cuma pertama kecepatan tangan, yang kedua berbantu dengan teknologi. Coba kita lihat itu misalnya di YouTube, bagaimana para ahli-ahli sulap di luar negeri yang sepertinya kita anggap ini hebat, luar biasa segala, ternyata di belakangnya itu dibantu dengan apa? Teknologi. Nah, kalau sihir ini dibantu oleh setan. Nah, kalau kita ini juga mengenal istilah karomah. Jadi ada mukjizat, ada sihir, ada apa? Karomah. Kalau bahasa orang Bekasi, keramat. Keramat itu kemuliaan. Orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia, paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu adalah aulia Allah, para wali-wali Allah. Maka para wali-wali Allah yang kita dengar, yang kita diajarin oleh guru-guru kita, ini wali Allah, wali Allah, wali Allah, itu adalah para kekasih-kekasih Allah yang mereka dikatakan atqakum, orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaannya itu, masya Allah, Allah berikan kemuliaan, sesuatu yang di luar akal manusia juga. Apakah itu bisa dipelajari? Itu nggak bisa dipelajari juga. Untuk mendapatkan karomah, kemuliaan itu ataupun kekeramatan itu nggak bisa dipelajari. Cara untuk mendapatkan karomah adalah satu. Apa itu? Al-istinabu min maharimillah, menjauhkan larangan-larangan dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Kita susah, kita yang makruh kita hajar terus, Pak. Yang sunnah kelewat. Dan bagaimana menjadi wali Allah? Sembahyang kita yang 5 waktu itu keteteran. Ya. Sholat 5 waktu keteteran. Iya. Qobliyah ba'diyah enggak istiqomah kita. Tahajud kita kalau lagi pusing. Kalau hajat lagi mepet enggak punya duit. Sholat duha pusing. Untuk bayar angsuran kurang. Jadi kita ibadahnya pun masih kayak tukang orang dagang. Kata Imam Ghazali, orang yang beribadah karena menginginkan duniawi sama saja dia beribadah kepada Allah katajir, seperti apa? Pedagang. Pedagang ngarepin apa? Untung. Untungnya untung dunia. Jadi aulia Allah, kekasih-kekasih Allah ini memang diberikan kekeramatan, bukan karena apanya, tapi karena memang dia menjauhkan larangan-larangan Allah. Wa ita'atu awamirillah, dan juga mentaati apa? Perintah-perintah Allah. Baru akan diberikan apa? Karomah ataupun kekeramatan. Ada lagi di dalam masyarakat kita itu ada istilah hikmah. Nah, ini dia. Biasanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikiran-zikiran tertentu, kemudian dia mendapatkan salah satu kekuatan-kekuatan yang di luar apa? Nalar manusia, dibacok kagak mempan, jalan di atas air, enak itu, ya kan? Ya kan? Ilmu ngilang, kan begitu. Nah, ini juga bisa ada istilah yang namanya talbis iblis. Berhati-hati dengan
hikmah-hikmah yang dipelajari ataupun yang ditekuni apabila tidak ada bimbingan yang benar, tidak ada bimbingan dari seorang guru ataupun seorang kiai yang memang ahli di bidangnya. Karena kadang ini antara hikmah dan sihir ini tipis-tipis. Ayatnya suci Al-Quran ataupun zikiran dari Nabi, tapi prakteknya kadang melibatkan kekuatan ketiga, yaitu bangsa jin. Nah, disinilah pentingnya kehati-hatian kita di dalam pertama memilih wiridan-wiridan, zikiran-zikiran. Maka zikiran dan wiridan yang paling hebat dan dahsyat tidak ada lagi kecuali adalah qiraatul Quran, membaca apa? Al-Quran, dan juga membaca qiraatus salawat, membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu. Meskipun misalnya memiliki wiridan-wiridan ataupun zikiran dari seorang ulama ataupun kiai, dipersilahkan apabila kita meyakini kiai dan ulama tersebut memang ahli di bidangnya. Sebab banyak juga sekarang dukun-dukun itu berkedok kiai. Dia menggunakan sorban, dia menggunakan peci haji, kan begitu. Tapi sebenarnya adalah apa? Dukun. Tipis-tipis juga itu. Pakai peci, pakai songkok haji, tapi kagak sholat. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi harus hati-hati. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman ini, kadang kita mendapatkan dalam saat-saat tertentu itu ada sesuatu yang seperti itu di luar dugaan kita gitu loh. Yang seharusnya misalnya secara logika kita ditabrak motor itu mental, kan begitu ya. Nggak taunya apa? Alhamdulillah selamat ataupun celakanya sedikit. Itulah yang menurut ulama tauhid disebut dengan ma'unah. Ma'unah itu adalah pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena dia orang baik. Bukan berarti orang yang ditabrak terus meninggal dunia nggak baik, nggak juga maksud saya. Karena memang belum waktunya, belum apanya, belum sampai ajalnya. Ma'unah itu pertolongan Allah. Karena dia habis sedekah subuh, ya kan, pulang dari musola atau pulang dari masjid, dia masukin ke kotak amal itu misalnya 10.000, 20.000, kemudian beberapa saat ada peristiwa yang tidak menyamankan hatinya ataupun hampir mencelakai dirinya, kemudian diselamatkan oleh Allah. Itu namanya apa? Ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mukjizat menurut ulama itu ada dua. Yang pertama ada mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah itu ketika Allah berikan itu mukjizat kepada nabi ataupun rasul dan ditampakkan oleh masyarakat yang didakwai oleh nabi ataupun rasul, maka ketika mukjizat itu ditampakkan, diperlihatkan, dan kemudian nabi ataupun rasul itu meninggal dunia, maka selesailah mukjizat itu, tidak ada lagi. Ada yang namanya mukjizat hissiyah. Wakil dikatakan juga mukjizat hissiyah ini sama dengan mukjizat abadiyah, yaitu mukjizat yang nyata, terlihat, abadi. Sejak nabi itu diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul, ini mukjizat sampai ada sekarang. Bahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim, 30 juz, 114 surat. Kita diajarin dan kita baca di dalam kitab, jumlah ayatnya sampai 6.666 ayat. Terus diralat dengan versi lain, gampang jumlahin ayat Al-Quran, hitung aja itu. Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, sampai juz yang ke-30 itu berapa ayat, dihitung semua pakai kalkulator. Jumlahnya berapa? Apakah benar 6.666 ayat atau kurang dari itu? Dan Al-Quran memang memiliki
khasais ataupun keistimewaan yang berbeda dengan kitab Taurat, Injil dan Zabur. Al-Qur'anul Karim diturunkan tidak seperti Taurat, Injil dan juga Zabur diturunkan secara sekaligus, tapi Al-Qur'an diturunkan hampir 23 tahun di Mekah dan juga di Madinah. Makanya ada As-Suwar Al-Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di Mekah, ada As-Suwar Al-Madaniyah, ada surat-surat yang diturunkan di mana? Di kota suci Madinatul Munawwarah. Diturunkan secara tanjiman, berangsur-angsur. Laisat jumlatan wahidah, tidak diturunkan sekaligus, diturunkan ala hasabil waqa'i, sesuai dengan situasi dan kondisi Allah turunkan. Maka Al-Quran ini yang dahulunya tidak ada harokatnya, yang dahulunya tidak ada titiknya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat apa? Jibril alaihissalam. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz, lalu diturunkan ke langit dunia, lalu diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di zaman Nabi, di zaman sahabat itu belum ada titik dan harokatnya. Bagaimana membacanya, Pak? Kalau nggak ada titik dan nggak ada apanya? Harokatnya. Ada titik dan harokatnya aja kita masih apa? Masih ribet, masih salah. Apalagi kagak ada apanya? Titik sama harokatnya. Kita susah bedain mana ta, mana sa, karena bentuknya apa? Sama dengan ba. Mana jim, mana ha, mana kho. Lah orang bentuknya sama, yang bedain cuma apa? Titik. Coba kalau nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, ribet. Dan kemudian ketika Islam sudah berkembang, umat Islam sudah semakin banyak yang mempelajari Al-Quran, lagi bukan lagi orang Arab. Orang Arab mah pada saat itu ya emang dia hebat, jago, bisa, ya kan? Karena memang bahasanya keseharian. Allah turunkan tuh Al-Quranul Karim untuk menantang orang-orang Arab yang jago bahasa Arab, yang jago sastra Arab, yang dianggap fasih, hebat, indah kalau orang dengerin sampai orang terpukau-pukau. Sehingga ada perlombaan penulisan sastra Arab dalam bentuk syair ataupun puisi. Apabila pemenangnya itu menulis puisi dengan baik, lalu puisinya itu digantungkan di Ka'bah sebagai bentuk penghormatan. Dulu ada namanya di Mekah itu, sampai sekarang masih ada, Suq Ukaz, pasar Ukaz. Itu kayak mallnya di kota Mekah di zaman jahiliyah. Jadi apa aja ada di situ. Perlombaan penulisan puisi ditulis itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, diturunkanlah mukjizat yang sesuai dengan kondisi untuk menantang orang-orang Arab yang jago puisi. Lalu Allah turunkan itu. Surah Al-Baqarah ayatnya 23 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu sekalian fi raib, raib itu ragu. Orang kalau sudah ragu, yakin apa kagak? Udah nggak bakal yakin. Raib itu sama dengan syak. Orang kalau sudah ragu, udah bahaya. Makanya kalau dalam kaidah fikih itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Makanya ada asyak atau ar-raib, ada az-zon, ada al-yakin. Syak ragu-ragu, az-zon dugaan. Kalau dugaan itu 50-50. Bener gak? Nah, dugaan. Dalam ya apa iya apa kagak kan begitu ya.
Makanya ada hadis begini, dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi, kata Allah, saya itu sesuai dengan prasangka hamba saya. Kalau hamba kita Allah diduga, disangka-sangka Allah itu jahat, maka kemurkaan bagi dirinya. Kalau doanya kayaknya kagak bakalan apa? Kabul, yaitu apa yang diomongin. Makanya kita sering dengar, omongan itu apa? Doa. Ucapan itu apa? Doa. Orang ngomongin kita yang baik-baik kita aminkan, yang jelek-jelek kita na'udzubillahkan. Jadi zon tuh. Ada lagi yang tingkatnya ini yakin. Maka keyakinan ini yang harus kita miliki, bahwasanya Al-Quran itu adalah min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ini Al-Quran bukan dari Allah, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang orang pasti pada berbeda pendapat tentang Al-Quran ini. Tapi ternyata tidak. Al-Quran ini hidup di segala zaman, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Hidup dari zaman onta, zaman besi, sampai zaman era teknologi yang kayak begini hebatnya, di mana manusia kalau menyetel TV tidak lagi menyentuh tangannya, cukup dengan remote. Ketika kita masuk ke sebuah tempat yang bagus, pintu tidak perlu lagi diapain? Dibuka, terbuka sendiri. Dimana kalau kita naik mobil, mobil sudah nyetir sendiri, kita cuma duduk, dia yang bawa kita. Itu makanya dibilang asrul rakam, era digital. Bener nggak? Mau belanja nggak perlu ke pasar, digital, tinggal pencet-pencet itu yang namanya handphone, layar sentuh, ya gak? Mau berapa duit? Mau baju, mobil, motor, semuanya ada di mana? Nggak perlu megang duit cash sekarang, semuanya ditaruh di satu tempat. Jadi kita ini semua sebenarnya Pak, transaksinya transaksi goib semua, ya gak? Duitnya duit goib semua, udah hebat. Tapi Al-Quran tetaplah Al-Quran, tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak ada yang bisa menyamainya. Karena memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdina, kepada hamba kami. Kenapa di ayat ini nggak dibilang ala rasulina, kepada rasul kami, tapi dibilang ala abdina? Ternyata Pak, kalimat abdun, kalimat hamba, itu secara umum sebenarnya pangkat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW di ayat ini nggak dibilang ala rasulina, atas rasul kami diturunkan ini Al-Quran, karena rasul itu adalah pangkat khusus untuk manusia tertentu. Tapi secara umum kalimat abdun ini adalah kalimat yang paling indah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Abdihi. Lihat lagi surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi, dengan apanya? Hambanya, bukan birasulihi, bukan dengan rasulnya, tapi bi'abdihi, dengan hambanya. Makanya kalau kita berdoa selalu bilang wa ana abduka wa ana ala ahdika, saya ini adalah hambamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang kafir Quraisy itu, kalau ente ragu ya apa yang diturunkan untuk hamba kami, fa'tu bisurah, bikinlah surat. Para ulama tafsir menjelaskan apa maksud bikinlah satu surat. Satu surat itu bukan berarti kalau Al-Baqarah misalnya 286 ayat, kan begitu. Menurut ulama tafsir, surah itu paling dikit kan 3 ayat. Surah apa sih yang 3 ayat?
Surah apa? Al-Kautsar kan? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surat yang paling indah, 3 ayat. Kalau Al-Ikhlas berapa ayat? Hitung dulu. Berapa ayat? Ya Pak, 5 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu paling enak. Maka kata Allah, bikin satu surat, minimal 3 ayat aja. Ternyata nggak ada yang bisa. Wad'u syuhada'akum. Kalau ente sendiri nih, para ahli sastra Arab sendiri ente gak bisa, kumpulin semua syuhada. Syuhada itu artinya a'immah, pemimpin kamu, orang-orang yang paling kamu anggap hebat. Meskipun syuhada itu kalau dikaitkan secara bahasa artinya satu, orang-orang yang mati syahid, karena terambil dari kalimat syahid, orang yang mati syahid, jamaknya adalah syuhada. Ada yang mengatakan syahid, saksi, ya, jamaknya adalah syawahid, ataupun bukti-bukti, ataupun syahidun, para saksi-saksi. Panggil pemimpin-pemimpin kamu untuk menyaksikan. Bikin satu surat 3 ayat aja. Ada yang bisa nggak? Sampai waya gini nggak bisa Pak orang. Sampai waya gini, orang Arab aja yang jago sastra Arab pada saat itu kagak bisa bikin 3 ayat seperti Al-Quran, apalagi orang-orang yang di luar bangsa apa? Bangsa Arab. Masya Allah, nggak ada yang bisa Pak. Makanya ketika Al-Quran ini diturunkan, orang-orang kafir Quraisy dengar Al-Quran, mereka itu terkagum-kagum. Betapa indah kepasihannya, keindahannya, uslubnya, bahasanya, susunan katanya, yang dia gak pernah dengar sebelumnya, sehingga mereka itu sebenarnya di dalam hatinya terkagum-kagum. Sehingga begitu kagumnya, Nabi Muhammad dibilang apa? Anta syair, kamu itu penyair. Kamu itu dibilang sahir, tukang sihir. Karena ketika dibacakan Al-Quranul Karim, orang-orang kafir Quraisy sebenarnya seperti tersihir. Betapa indahnya ini ayat Al-Quran. Tapi karena kesombongannya, karena tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan juga kepada kitab suci Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat pertama, tadi saya bilang dari segi bahasanya. Bahasanya indah sekali Pak. Luar biasanya ini bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Itu bisa dipelajari, diapalin, baik itu orang Asia, Afrika, orang Eropa, orang Barat, semuanya pada bisa ngapal apa? Quran. Coba kalau Al-Qurannya bahasa Inggris misalnya, sekarang misalnya bahasa Inggris, susah nggak ngapalnya? Susah Pak, susah. Itu keindahan dari Al-Quran itu, cepat diapalin, gampang dibaca, cepat lengket. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu Al-Quran untuk mendekatkan ayat-ayat Al-Quran, didekatkan kepada hati manusia. Tergantung manusianya mau nerima apa kagak. Yang kedua dari segi al-i'jaz al-ilmi, ataupun mukjizat dari segi keilmuan. Masya Allah Pak, memberitakan informasi-informasi umat-umat masa lalu. Nah, tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Musa, kaumnya Nabi Soleh, ya kan? Itu diceritakan. Kita tahu yang namanya Ashabul Kahfi, bener gak?
Ada gak data-datanya? Bukti-buktinya ada gak? Ada semua. Kejadian-kejadian itu, kejadian Sungai Nil, kejadian pembelahan, kejadian yang namanya mereka menyembah sapi. Jadi peristiwa fakta itu semua ada. Guanya Ashabul Kahfi itu semua data-datanya ada. Terekam semua umat-umat terdahulu, dikabarin tuh, ya kan? Secara keilmuan tentang Fir'aun itu ada salah seorang profesor doktor dari Prancis namanya Maurice Bohel. Dia menulis sebuah buku tentang kemukjizatan Al-Quran. Dahulu itu pemerintah Prancis menawarkan kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian tentang Fir'aun. Akhirnya si Maurice ini ditawarkan, coba ente berangkat ke Mesir sono. Berangkatlah dia ke Mesir, meneliti tentang kenapa kenapa jasad Fir'aun itu utuh. Kenapa jasad Fir'aun itu utuh gitu loh. Dan sampai sekarang ada di Mushaf Giza, di Museum Giza di Kairo itu masih ada. Itu kenapa utuh, sedangkan tentara-tentara Fir'aunnya itu semuanya apa? Hancur. Dia tidak. Ternyata si Maurice ini Pak, diteliti sama dia, mengapa Fir'aun ini masih utuh gitu loh. Salah satunya karena di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala kekalkan jasadnya itu karena ada garam laut. Tapi ditanya lagi oleh Maurice, kalau seandainya ini karena ada unsur garam laut di badannya Fir'aun, kenapa yang lain itu hancur? Itu dibuka tuh di dalam surah Yunus. Fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari itu kami selamatkan badannya Fir'aun, agar supaya orang bisa belajar bahwa Fir'aun itu ada di zamannya, pernah ditenggelamkan oleh Allah karena ingkar kepada Allah dan juga ingkar kepada Nabi Musa. Fal yauma nunajjika bi badanik. Hari ini kami selamatkan badanmu. Jadi pada saat sekarang ini Pak, semakin orang menemukan keilmuan ilmiah lalu dikaitkan dengan Al-Quran, maka semakin kuat dan hebat Al-Quran. Allah ciptakan yang namanya basmah ini Pak. Ini Pak sidik jari. Subhanallah. Sidik jari kita ini. Kita ini sama nggak semuanya ini? Nggak ada yang sama kan? Padahal bentuknya apa? Sama. Itu ada ilmuwan juga itu masuk Islam gara-gara meneliti ini, karena memang ada ayat Al-Quran itu yang mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman nusawwi banana. Itu banana itu artinya ini Pak. Apa ini namanya nih? Ini garis ini ya. Ini Pak, ataupun di sini. Ini berbeda antara satu orang dengan lainnya. Dan ternyata ini kita manfaatkan, ini Pak, garis-garis di tangan kita ini, itu bisa untuk membuka apa? Handphone. Coba begini. Ya kan? Itu Al-Quran sudah bicara itu 14 abad yang lalu. Sekarang sudah dibuktikan. Benar gak? Buka handphone, apalagi? Buka pintu. Nggak sembarang orang. Kalau di perusahaan, di pabrik, di kantor, kalau absen pakai apa? Pakai sidik jari Pak. Nggak pakai lagi apa? Tanda tangan. Semua sekarang era digital. Semuanya era digital. Mau ngapain aja? Bener nggak? Mau pesan barang dari luar negeri, udah lewat digital. Ini semua terbukti. Oleh karena itu Allah katakan di ayat 24 itu, 34 terakhir ini, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijar. Kalau ente udah nggak bisa bikin satu surat, udah beriman aja kepada Allah dan Al-Quran dan takut api neraka.
Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Nauzubillah min zalik, kita masuk ke dalam api neraka. Tapi kata Allah, wa im minkum illa wariduha, semuanya pasti kalian ngerasain masuk api neraka. Maka neraka yang dalamnya itu, di dalam hadis dijelaskan, dalamnya itu perjalanan selama 70 tahun. Ya, bagaimana suaranya itu sudah dijelaskan dalam hadis kita Nabi Muhammad SAW. Maka yang terpenting bagi kita sebagai orang yang beriman, ketika sudah meyakini Al-Quran ini sebagai mukjizat abadi, marilah bersama-sama kita untuk rajin membaca apa? Al-Quran. Satu hari 3 ayat, satu huruf 10, satu huruf. Wala taqulu alif lam mim harf, jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sebenarnya zikiran yang paling dahsyat tidak ada lain kecuali apa? Al-Quran nomor 1. Amin ya rabbal alamin. Apalagi nanti kalau sebelum tidur kita baca surah apa? Surah Al-Muluk, ya, atau surah Tabarok, yang disebut juga dengan surah Al-Waqiyah, surat penjaga, surat pembenteng, untuk melindungin orang yang bacanya, yang istiqomah tiap malam sebelum tidur, tiap malam sebelum tidur baca surah Al-Muluk, akan dijaga, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Muluk ini. Ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih ya, silakan. Masalah Fir'aun lari dari pertolongan Allah. Yang saya tanyakan, larinya itu memang Allah masih menolongnya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan yang lama kepada Fir'aun ini. Ya, secara naluri, ya, secara fitrah manusia itu sebenarnya apa? Ingin jadi orang baik. Ya, secara fitrah kata kita kan itu orang jahat banget kan. Coba tanya dalam satu kesempatan, pasti hati nuraninya yang paling dalam, semua orang pengen apa? Pengen jadi baik, pengen beriman. Orang-orang non-muslim itu sebenarnya di dalam hati nuraninya itu mengakui bahwasanya itu Islam benar. Cuma masalahnya banyak orang yang melawan apa? Hati nurani. Sama dengan Heraklius ketika dikirimin surat oleh Nabi Muhammad ke Ethiopia. Heraklius, ente masuk Islam. Kata Heraklius, ini surat dari mana? Ini saya, kata sahabat, ini surat dari Nabi saya, Nabi akhir zaman. Nah, lalu kata Heraklius, ini Kristen Pak, pada saat zaman Nabi. Ciri-cirinya apakah seperti ini? Kata Heraklius, A, B, C, D, seperti yang kubaca di dalam Injil. Benar. Apa yang kau bacakan itu sebenarnya benar, kata Heraklius. Lalu kata Heraklius, silakan kau keluar. Aku ingin bicara dengan para menteriku. Bagaimana para menteri? Apakah kita akan menerima agama baru ini, lalu mengikuti agama baru dan juga mengikuti Nabi Muhammad yang ada di Mekah? Kata para menterinya, kagak usah. Saya cukup mengikuti Heraklius menjadi seorang raja pimpinan saya. Heraklius sebenarnya dia mengakui kenabian Nabi Muhammad. Fir'aun juga sama dalam hati nuraninya, cuman dia nggak mau terima. Makanya ketika dia sedang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya pengen beriman, bertobat, ya, menyembah Tuhannya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tapi sudah apa? Terlambat. Sudah ditenggorokan. Taubatnya sudah tidak diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh kita dalam keadaan apapun adalah nikmatul iman
wal Islam. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Dengan keterangan tadi tentang Al-Quran ini ada yang kita baca surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Benar. Selain dari itu ada nggak? Ya, artinya turunnya di Makkah, di Madinah. Selain daripada itu ada Al-Quran yang turunnya tempat lain, ada nggak keterangannya itu? Sebenarnya ada. Jadi sebenarnya globalnya begini. Dua itulah surat di dalam Al-Quran dibagi. Ada surat yang diturunkan di mana? Di Mekah. Ada surat yang diturunkan di Madinah. Namun kemudian penetapan apakah ini surat sudah pasti seluruh ulama mengatakan ini di Makkiyah, Mekah, atau ini Madinah. Apakah ayat ini masuk benar-benar Makkiyah dan Madinah? Itu pun terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama ini bukan ayat Makkiyah. Nah, tapi secara umum bahwa surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Ketika diturunkan dekat-dekat kota Mekah padahal sudah di Madinah, itu terjadi perbedaan pendapat. Saya kira itu cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.